tentu dalam penyampaian saya nantinya kalau ada yang keliru ya, salah, mohon untuk dikoreksi ya, karena saya juga, kita sama-sama belajar ya dalam kurikulum Merdeka ini. Mohon untuk dikoreksi jika saya salah dalam penyampaian nantinya. Baik, saya mulai Bapak Ibu, kita awali dari materi pembelajaran dan asesmen. Seterusnya ada ice breaking, saya lewatkan saja. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan pemantik ya bagi kita. Apa tujuan kita belajar Bapak Ibu? Kemudian untuk siapa kita mengajar? Mungkin ada Bapak Ibu yang pengen berbagi. Belajar itu perubahan tingkah laku, proses perubahan tingkah laku. Iya. Yeah. Artinya kalau ada respon, ada stimulus, tentu ada respon yang dilakukan oleh siswa. Itu menurut Bapak saya Pak. Belajar perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, apa tujuan kita belajar? Iya, dari yang tidak tahu ke lebih tahu, ya betul. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin tujuan kita belajarnya apa? Misal hari ini kita belajar apa tujuannya gitu? Ya supaya tahu kalau bahasa supaya tahu ya. Kemudian pertanyaan keduanya, untuk siapa kita mengajar? Tentu untuk siswa. Untuk siswa ya, oke. Baik, dari jawaban dari Bapak Ibu semua tadi ya betul sekali, kita belajar untuk berubah ya, perubahan tingkah laku supaya dari tidak tahu menjadi tahu ya. Artinya pertama tujuan kita belajar itu supaya tahu ya, supaya tahu, kemudian paham. Ada satu hal lagi yang paling penting yang sering terlupakan, itu adalah bagaimana kita menerapkan ya apa yang kita tahu itu poin pentingnya. Ya, hari ini kita belajar supaya bisa menerapkan, itu poin penting dari tujuan kita belajar itu. Kemudian untuk siapa kita mengajar? Tentu untuk peserta didik ya, untuk siswa kita. Nah, kalau kita mengajar untuk peserta didik, maka konsekuensinya Bapak Ibu, konsekuensinya adalah kita harus mengajar sesuai dengan karakteristik ya siswa, berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya kita menyediakan pembelajaran di mana mereka sendiri yang mengkonstruksi pemahamannya, membangun pemahamannya melalui pengalaman belajarnya. Entahlah itu nanti Bapak Ibu menggunakan model discovery learning misalnya ya, inquiry learning, problem based learning, project based learning. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui dalam kurikulum Merdeka itu tiga itu yang disarankan untuk diterapkan. Discovery learning, ya, kemudian problem based learning dan project based learning. Itu yang disarankan dalam kurikulum Merdeka, 3 model itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, konsekuensi karena kita mengajar untuk siswa tadi, maka kita mengajar itu sesuai dengan kemampuan siswa. Ya. Ada istilahnya teaching at the right level, ya, mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Di dalam lokal tentu siswa kita berbeda-beda ya. Ada yang slow learner itu lambat mengerti gitu. Ada yang pintar, ya. Nah itu kita mengajar harus sesuai dengan kemampuannya itu, ya. Kemudian konsekuensinya berikutnya adalah apa? Kita melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Nah ini yang kemarin ditekankan oleh Bapak Pengawas ya. Pembelajaran terdiferensiasi. Nah dalam prosesnya. Nah untuk Bapak Ibu ketahui, pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir ya semua kebutuhan siswa kita. Ya. Yang pertama apa itu kebutuhan siswa kita? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar, kemudian yang kedua minat siswa kita, yang ketiga adalah profil belajar. Ya, itu kebutuhan belajar. Nah, ketiga kebutuhan belajar ini tentu harus kita petakan dulu di awal pembelajaran. Itu yang dinamakan dengan asesmen diagnostik ya. Kita belajar tentang asesmen ya, asesmen diagnostik. Bagaimana cara mengukur dia? Itu ada 3 cara Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana minat siswa kita, bagaimana gaya belajar kita, ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa dialog antar kita sesama guru untuk mengetahui bagaimana gaya belajar siswa kita misalnya. Ya. Apakah dia auditori? Auditori itu Bapak Ibu, siswa yang lebih mudah paham ketika mendengar saja, dia lebih mudah mencerna dengan mendengar gitu. Nah, ada siswa seperti itu. Ada yang gaya belajarnya visual, dia lebih mudah memahami ketika ada gambarnya, ada videonya misalnya. Yang ketiga, ada gaya siswa belajar itu yang kinestetik. Dia nggak suka duduk ya diam di kelas, dia lebih suka bergerak seperti itu, aktif bergerak. Nah itulah yang harus kita petakan. Nah untuk mendapatkan hasil itu,
kita bisa dialog, menanyakan sesama guru, mungkin guru-guru olahraga bisa memberikan pendapatnya, oh si A seperti ini, atau guru seni bisa memberikan pendapatnya juga. Itu cara pertama. Kita juga biasa dialog dengan orang tua siswa bisa, kemudian juga wawancara dengan siswa sendiri juga bisa. Kemudian di samping dialog, cara kedua adalah observasi. Kita mengamati langsung ya, siswa kita, bagaimana cara belajarnya. Kemudian terakhir, cara yang ketiga adalah dengan survei, dengan angket. Kita bisa buat angket sendiri. Tapi lebih mudah itu menggunakan website, ya, website yang disarankan oleh Ibu Marti kemarin itu, akupintar.id. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana gaya belajar siswa itu. Siswa diberikan soal, diteskan di online, nanti keluar langsung. Oh, ternyata siswa ini gaya belajarnya auditori, siswa ini gaya belajar visual. Nah, itu cara kita mendapatkan data itu, gaya belajar itu. Bisa melalui online. Kemudian terkait dengan kesiapan belajarnya Bapak Ibu. Kesiapan belajar itu pengetahuan awalnya. Nah, ini penting Bapak Ibu ketahui. Itulah yang nantinya kita diferensiasikan dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, kesiapan belajar itu pengetahuan awalnya bisa kita tes, berikan tes ya. Nanti kita kelompokkan mana yang paham, mana yang belum paham, mana yang kalau saya dulu kemarin kan saya lomba guru kemarin kan mengangkat topik tentang pembelajaran terdiferensiasi ini. Ya, saya kemarin itu membagi 3 macam Bapak Ibu ya. Ada yang paham sebagian, ada yang paham utuh, ada yang belum paham. Nah, ini kita diferensiasikan nanti. Diferensiasi itu ada 3 macam Bapak Ibu ya, ada proses, ada produk, ada konten. Ya, kalau konten, saya kemarin kontennya itu materi ya, konten itu materi. Saya mendiferensiasinya berdasarkan kemampuannya tadi. Misal yang belum paham, tentu soalnya lebih mudah gitu. Yang pintar, soalnya lebih sulit gitu. Dibedakan seperti itu. Dan dalam membedakan, mengelompokkan ini, perlu juga Bapak ketahui bagaimana caranya supaya siswa itu tidak merasa terbedakan. Itu penting dalam pembelajaran terdiferensiasi ini. Kita mengelompokkan, tetapi mereka tidak merasa terkelompokkan gitu. Itu penting. Kalau saya kemarin, itu butuh kreativitas ya Bapak Ibu semuanya. Kalau saya kemarin itu dalam lomba kemarin itu saya membuat warna saja di LKPD itu saya warnai gitu. Ada kode warnanya. Padahal warna itulah yang menentukan mereka terkelompokkan. Tapi mereka merasa tidak terkelompokkan seperti itu. Itu kembalilah kepada Bapak Ibu bagaimana caranya supaya mereka tidak merasa terkelompokkan. Kemudian diferensiasi proses kita mengajar. Kalau saya kemarin berdasarkan gaya belajar ya, yang auditori itu kemarin saya berikan video, kemudian yang visual itu saya berikan animasi. Kalau video kan mereka bisa mendengar ya suara. Kalau yang visual animasi nggak ada suaranya gitu. Itu yang visualnya. Estetik itu saya bawa ke lingkungan. Itu sedikit berbagi tentang apa yang saya lakukan dalam lomba guru kemarin itu. Kemudian yang produk, diferensiasi produk itu saya kemarin membedakannya dengan cara mereka presentasi kemarin itu. Ya, mungkin yang minatnya seni bolehlah presentasi dengan gambar misalnya. Yang minatnya teknologi presentasi dengan PowerPoint. Temanya sama Bapak Ibu, temanya sama, tapi produknya berbeda mereka sesuai minatnya gitu. Mereka mungkin suka buat poster, silakan buat poster gitu. Kalau mereka suka buat video, silakan buat video gitu. Tapi temanya sama, tergantung minat mereka. Nah, seperti itulah pembelajaran terdiferensiasi ya, Bapak Ibu. Mungkin saya lanjutkan, itu sedikit pengantar dari pembelajaran terdiferensiasi tadi. Ini tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kerangka dasar kurikulum ya. Kemarin kita sudah belajar tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kita tidak perlulah memikirkan CP itu Bapak Ibu ya, kita tidak perlu memikirkan karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. CP, struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi kita tinggal menjalankan saja lagi. CP Bapak Ibu ya, saya ulangi tentang CP. CP itu per fase Bapak Ibu ya, sudah kemarin kan sudah ya per fase. Di soal pretest kemarin itu ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat. Kenapakah CP itu per fase? Nah, ini saya coba supaya nanti post-test nanti bisa Karena jawabannya adalah karena memberikan keleluasaan, itu jawabannya, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk supaya bisa mendalami konsep dengan mendalam. Itu makanya CP per fase. Ya, nanti di pretest proses itu ada nanti soal itu nanti. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, prinsip pembelajaran dan asesmen. Apa saja prinsip pembelajaran dan asesmen itu? Prinsip pembelajaran asesmen yang pertama adalah sesuai tahapan perkembangan. Jadi kita mengajar sesuai tahapan perkembangan. Itu sudah saya sampaikan tadi. Mengajar sesuai dengan siswa yang belum paham utuh, paham sebagian tadi. Nah, kita mengajar sesuai dengan kemampuan mereka, teaching at the right level. Dan praktiknya tadi pembelajaran diferensiasi ya dalam prosesnya. Kemudian pembelajaran kita nantinya juga harus inspiratif ya. Inspiratif maksudnya di sini adalah
Kalau dalam redaksi kata-kata di Capman itu bukan inspiratif sebenarnya ya. Di Capman itu dibunyikan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kita membentuk siswa itu supaya jadi pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana contohnya dalam proses pembelajaran kita? Kita memberikan tugas yang menantang misalnya ya. Itu mewujudkan supaya mereka terus belajar, supaya mereka tidak cepat puas dengan ilmunya, sehingga mereka belajar terus menerus. Itulah yang prinsip yang kedua, harus kita jadikan siswa itu pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan karakter. Ya, ini kompetensi kita kembangkan dengan 3 model pembelajaran tadi Bapak Ibu. Discovery learning, kemudian project based learning, dan problem based learning. Kemudian karakter, tentu profil pelajar Pancasila. Itu yang kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian relevan. Ini relevan ini artinya kita mengajar itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita harus mengkaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari atau dengan yang dekat dengan dunia siswa. Ya, itu yang relevan. Kemudian yang berorientasi pada masa depan. Nah, ini pembelajaran yang kita bagaimana menumbuhkan sikap siswa itu peduli terhadap lingkungan misalnya. Kita biasakan mereka hemat listrik misalnya supaya tidak terjadi krisis energi, misalnya hemat air, kemudian membuang sampah pada tempatnya misalnya. Itu contoh pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Nah, Bapak Ibu, 5 inilah prinsip pembelajaran. Ini sudah ditetapkan oleh kementerian ya. Kita tidak boleh merubah 5 prinsip ini. Nah, berikutnya proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini juga ada dalam pretest kemarin Bapak Ibu ya. Ada 2, 4, 3, 1 itu. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama dulu kita CP dulu. Ya, nanti di post-test ini jawabannya. Yang pertama di CP dulu, kemudian baru TP. TP itu tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya Bapak Ibu, ada 3 cara sebenarnya dalam menurunkan TP itu, ya. Ada 3 cara. Cara pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi yang ada pada CP dan lingkup materi yang ada pada CP. Kemudian kita rumuskan CP apa tujuan pelajarannya. Itu cara pertama, mengidentifikasi kompetensi dan lingkup materi. Cara pertama. Cara kedua, kita langsung menurunkan kalimat dari kalimat CP-nya menggunakan KKO pada kalimat CP. Itu cara kedua. Kemudian cara yang ketiga itu menggunakan metode lintas elemen. Artinya apa? Dalam satu tujuan pembelajaran memungkinkan ada 2 elemen di dalamnya. Ya. Nah, yang kami pelajari ketika di kelas kemarin itu cuma satu saja caranya, yaitu dengan mengidentifikasi kompetensi dan lingkup materi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya ada 4 cara Bapak Ibu menyusun alur itu. Kan kemarin sudah juga ya. Yang pertama itu dari mudah ke sulit. Itu cara pertama, dari mudah ke sulit. Contoh dalam matematika, misalnya menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Cara pertama eliminasi dulu, itu yang mudahnya. Yang sulitnya baru menjadi campuran misalnya. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dari yang konkret ke abstrak, ya, konkret kemudian abstrak. Contoh dalam matematika, misalnya konfigurasi benda, ya, konfigurasi benda, pola konfigurasi benda itu kan konkret, ada bendanya. Baru kemudian mereka belajar pola konfigurasi bilangan, baru yang abstraknya. Itu cara yang keduanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode hierarki, ya. Misal dalam matematika ada urutannya ya. Dalam matematika sebelum mereka belajar persamaan linear 2 variabel, mereka harus belajar dulu persamaan linear 1 variabel. Harus belajar dulu sebelumnya konsep aljabar. Nah, itu hierarkinya, ada hierarkinya. Cara yang keempat Bapak Ibu, cara yang keempat adalah dengan deduktif. Dari umum ke khusus. Contoh dalam matematika, misal bilangan, belajar bilangan dulu, baru berikutnya belajar bilangan berpangkat. Nah, itu umum dulu, bilangan umum kan, baru ke khususnya, bilangan berpangkat. Ada 4 itu metodenya. Kalau kita merumuskan ATP ini, tidak mesti hierarki ya, tapi bisa juga mudah ke sulit, bisa juga konkret ke abstrak, bisa juga umum ke khusus. Nah, ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam menyusun ATP ini. Ya terserah Bapak Ibu, menyusunnya terserah kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian terakhir baru merancang pembelajaran dan asesmen, baru kita membuat modul ajarnya. Ini adalah peta konsepnya. Pertama merencanakan, baru melaksanakan, baru kita mereviewnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu pembelajaran terdiferensiasi tadi. Ini ada ilustrasinya. Saya sakit perut, bahu saya terkilir, saya terkena, saya pilek misalnya. Kata dokternya, ini obat pilek untuk kalian semua. Tentu kalau seperti ini, yang sembuh cuma 1 orang saja, yang pilek saja yang sembuh, yang lain nggak sembuh gitu. Apa kata dokter satunya lagi? Adil tidak selalu berarti semua mendapat hal yang sama. Jadi kita tidak mengajar tidak sesuai dengan apanya, sesuai dengan
permasalahannya. Kalau permasalahannya A, ya kita berikan obatnya A. Jangan kita berikan obat yang sama seperti itu. Berikutnya, ini dia. Pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan tahapan kemampuan mayoritas 16. Tahapan kemampuan di bawah mayoritas akan mendapatkan penguatan. Nah, ada 3 yang saya kelompokkan tadi. Ada yang di atas rata-rata atau yang pintar. Ada yang di bawah rata-rata atau yang belum paham. Ada yang paham sebagian. Nah, yang belum paham, yang di bawah ke mayoritas itu bisa kita berikan penguatan. Penguatan maksudnya di sini kita berikan bantuan atau dalam istilah kurikulum merdeka itu namanya scaffolding. Kita berikan scaffolding, tapi bantuan itu perlahan kita tarik nanti. Bukan kita terus memberikan bantuan terus. Ketika mereka sudah mencapai tujuannya, baru kita kurangi bantuannya itu. Itu yang namanya kita berikan penguatan. Yang belum paham, yang di atas kemampuan rata-rata, mereka diberikan tantangan atau challenge. Kita berikan soal yang lebih sulit, ya. Dan kita bisa juga pembinaan prestasi, ya. Kita siapkan untuk lomba misalnya, ya, olimpiade dan sebagainya. Serta dapat dijadikan contoh. Nah, maksud dijadikan contoh di sini, dia bisa mengajarkan teman dia yang lain atau tutor sebaya. Nah, ini yang dalam diferensiasi ini tadi saya diferensiasi konten tadi Bapak Ibu, ya. Ini diferensiasi konten yang saya lakukan tadi. Kemudian ini ilustrasi Bapak Ibu, ya. Ilustrasi ini sebagai CP-nya, objek wisata sebagai tujuannya. Strateginya kita boleh memilih pakai pesawat, pakai mobil, pakai motor, terserah gurunya. Kemudian ada titik-titik lokasi, itu titik awal siswanya. Ada yang sudah sampai di ujung, artinya dia sudah memahami konsep. Misalnya ada yang baru titik awalnya, baru mulai dasarnya, ya. Tergantung dengan siswa. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Kita boleh memilih strategi apa saja, diberikan keleluasaan seperti itu. Nah, ini saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ada diferensiasi produk, ada proses, kemudian ada konten. Nah, produk ini itu tidak berupa karya saja, tapi bisa juga berupa performa. Performa itu bisa dia presentasi misalnya, bisa dia bermain peran. Nah, produk itu terserah mereka mau milih apa. Di sini dicontohkan memilih membuat poster misalnya, ya, membuat infografis, video dan sebagainya. Kemudian yang proses itu pada kelas dengan mayoritas peserta didik yang kinestetik, maka guru akan memperbanyak kegiatan praktik yang membutuhkan banyak gerak dibandingkan ceramah satu arah. Ini kita diferensiasikan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang konten, ini sesuai dengan pemahamannya itu, konsep awal mereka. Misal anak yang belum mampu menendang bola akan berlatih menendang bola dengan tepat. Kalau anak sudah mampu menendang bola, mereka tidak berlatih menendang bola dengan tepat lagi, tapi mereka menendang dengan variasi jarak. Jadi kita tingkatkan pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini Bapak Ibu harus kita ketahui ada 3 diferensiasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini CP yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin. Kemudian ini analoginya. Nah, ini kemarin di soal post-test ada juga praktis ada kemarin kerangka backward design kemarin, ya. Backward design itu kita menentukan tujuan dulu, baru kita merancang pembelajaran, ya. Kemudian berikutnya, karena ini banyak kita cepat sedikit Bapak Ibu, ya. Kemudian merumuskan TP, ini sudah kemarin. Kemudian dalam merumuskan TP itu sebenarnya kita bisa menggunakan taksonomi Bloom. Dalam kategori kan menggunakan taksonomi Bloom. Kita bisa juga menggunakan 6 fase pemahaman, teori konstruktivisme itu, atau kita bisa juga menggunakan taksonomi Marzano. Ya, kalau kemarin kami diklat, kami mempelajari tentang ini yang menggunakan 6 fase pemahaman. Kami tidak menggunakan ini kemarin, taksonomi Bloom yang kategori banyak menggunakan ini. Nah, ini boleh pilih, silakan kita memilih mau menggunakan taksonomi yang mana. Nah, ini ATP tadi yang disebutkan tadi, dari konkret ke abstrak, dari mudah ke sulit, dari deduktif, dari satu lagi deduktif. Bukan satu lagi hierarki, ya. Hierarki satu itu. Hierarki, kemudian satu lagi deduktif. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini langkah kita merancang pembelajaran dan asesmen. Yang pertama kita analisis dulu CP-nya, lihat dalam CP itu ada elemen Bapak Ibu, ya. Dalam CP itu ada elemen itu ada 2, ada elemen konten, ada elemen keterampilan. Ya, ada elemen konten, ada elemen keterampilan. Dan itu sudah ada juga, ya, di Permen itu sudah ada elemennya. Kita tidak perlu memikirkan itu, elemennya apa, tidak perlu, sudah ada, kita tinggal kopas saja, ya. Kemudian menentukan TP, kemudian menyusun TP menjadi ATP. Ini menentukan KKTP. Ini yang belum kita pelajari Bapak Ibu, ya. Menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dalam K13 mungkin namanya
KKM ya, KKM. Nah, ada perbedaan ya KKM dengan KKTP ini. Memang KKTP dalam kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada deskripsi ya, bukan kepada nilai. Boleh kita menggunakan nilai boleh, tapi tidak disarankan gitu. Kita lebih menekankan kepada deskripsi. Nanti saya kasih contohnya bagaimana bentuknya. Dalam KKM K13 kemarin kita mematok nilai mutlak Bapak Ibu ya. KKM kita berapa? 70 mutlak seperti itu. Nah, ke kurikulum Merdeka tidak diperbolehkan nilai mutlak seperti itu. Kalau kita mau menggunakan nilai boleh silakan, tapi menggunakan interval nilai. Misal 60 sampai 70 misal itu dibolehkan. Tapi kalau kita menggunakan KKM 70, KKTP 70 itu nggak boleh. Tapi yang disarankan oleh Kementerian itu deskripsi, bukan berupa angka-angka itu, tapi berupa deskripsi. Tapi boleh menggunakan interval nilai. Itu KKTP. Nanti ada contohnya Bapak Ibu, bagaimana KKTP itu. Kemudian pemetaan awal, itu yang tadi saya jelaskan, kita memetakan di awal tadi bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana kemampuan siswa tadi. Kemudian kita memberikan feedback. Nah, ini asesmen ini saya rasa ini teori saja, saya lewati saja teorinya. Dalam kurikulum Merdeka ada dua bentuk asesmen, ada formatif, ada sumatif. Nah, yang formatif itu bisa di awal pembelajaran, bisa di akhir proses pembelajaran, bisa bukan di akhir, di tengah ya, di tengah proses pembelajaran. Kalau di awal tadi kita diagnostik tadi, itu asesmen itu. Di awal tadi kita memetakan kebutuhan siswa tadi, itu asesmen itu. Kemudian bisa juga di tengah. Di tengah, ya tentu kita bisa menggunakan refleksi, observasi dan sebagainya. Kemudian yang sumatif, itu kita melakukan di akhir pembelajaran. Dan untuk mengukur, fungsinya berbeda, fungsinya dua ini berbeda. Yang sumatif itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Yang sumatif itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini apa kurangnya, baru kita perbaiki besoknya, pertemuan keduanya. Karena tujuan pembelajaran itu bukan tujuan pembelajaran harian Bapak Ibu ya. TP yang kita buat itu bukan tujuan pembelajaran harian, tapi tujuan pembelajaran umum, TIU ya, bukan TIK, tapi tujuan pembelajaran umum. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada asesmen formatif itu daripada asesmen sumatif, lebih menekankan. Bukan tidak boleh menggunakan, kita boleh menggunakan asesmen sumatif untuk tes akhirnya nanti, tapi lebih menekankan kepada formatif. Makanya di soal pretest kemarin ada juga itu asesmennya. Jawabannya itu yang ada menekankan pada asesmen formatif, itu jawabannya. Yang lebih menekankan kepada asesmen formatif. Itu sudah dijelaskan oleh Bapak Pengawas kemarin, lebih kepada prosesnya yang dinilainya. Itu tentang formatif dan sumatif. Ini apa? Ini feedback umpat balik. Umpat balik ini ada juga di pretest kemarin ya. Kita memberikan saran, komentar atas kinerja siswa kita. Ini boleh kita berikan secara lisan, boleh tertulis, boleh lisan. Dan kita mengomentari terkait dengan boleh tugasnya, boleh juga dengan interaksi kita dalam proses pembelajaran. Dan kemarin ada di pretest itu soalnya memberikan umpan balik hanya ketika siswa salah saja. Itu pernyataan yang salah Bapak Ibu ya. Memberikan umpan balik hanya ketika siswa salah saja. Jadi kalau pretest itu salah jawabannya itu. Seharusnya tidak hanya siswa salah saja, yang betul pun kita berikan umpan balik juga. Kita berikan penguatan atau pujian dan sebagainya. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Saya sedikit memberikan bocorannya. Kemudian ini tangganya ya. Ini sudah komentar ya, komentar, saran sampai kepada apresiasi ya. Saya lewati saja. Ini contoh rencana tindak lanjut asesmen. Misal sambil matematika misalnya. Setelah kita melakukan asesmen, kita kelompokkan mana yang belum berkembang, mana yang sudah berkembang, mana yang sudah mahir. Nah, apa tindak lanjut kita? Misal siswa belum dapat melakukan penjumlahan, maka tindak lanjutnya adalah mendapatkan penguatan pemahaman konsep penjumlahan berulang seperti itu. Nah, kalau bisa mulai berkembang, peserta sudah mulai dapat menerapkan konsep perkalian melalui penjumlahan berulang, maka dia akan berlatih dengan menggunakan benda konkret di bawah bimbingan pendidik. Yang tergantung apa Bapak Ibu ya, kita membuat rencana ini tergantung dengan bagaimana hasil penilaian awal kita. Ini rencana tindak lanjut hasil asesmen kita. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini teknik asesmen yang bisa kita adaptasi. Yang pertama samalah dengan K13 ya, observasi, kinerja, proyek, tes tertulis ya. Saya kira tidak perlu saya bacakan, tes lisan, penugasan, bisa portofolio. Kemudian ini rubrik instrumennya bisa rubrik, bisa checklist, bisa catatan anekdot ya. Catatan anekdot itu catatan kejadian ya. Misal hari ini siswanya ada peristiwa khusus ya, misal dia
bisa ini misalnya, atau dia tidak bisa ini misalnya. Itu catatan anekdotnya. Sekali itu Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan KKTP dari Bapak Ibu ya, yang menggunakan contoh. Ini contoh KKTP tadi yang menggunakan kriteria, deskripsi kriteria. Misal, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut memadai misalnya, dan seterusnya. Yang KKTP-nya di bawah, peserta didik dianggap mencapai tujuan pelajaran atau KKTP jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada dua kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Ini yang disarankan seperti ini, ada kriteria seperti ini. Kalau dia 2, ini kan 2 saja nih. Kalau 3 baru dia mencapai. Kalau 2 ini tidak mencapai KKM gitu. Ini cara dengan deskripsi kriteria. Berikutnya dengan cara rubrik. Nah, ini dengan menggunakan rubrik. Misal isi laporan. Ada baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kita deskripsikan ya, misal belum mampu menulis teks eksplanasi dan seterusnya. Baru berikutnya di bawahnya kita buat KKTP-nya. Nah, KKTP-nya adalah peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas minimal tahap cakap. Berarti yang satu tadi itu harus cakap, yang satu lagi ini harus cakap juga, penulisannya harus cakap juga dia. Kalau ada yang di bawah cakap berarti tidak memenuhi KKM, tidak memenuhi KKTP-nya. Nah, ini yang cara ketiga, menggunakan interval nilai. Ini diperbolehkan, tapi disarankan menggunakan 2 yang tadi Bapak Ibu ya. Ini diperbolehkan menggunakan interval nilai seperti yang kita buat dalam kurikulum K13. Nah, kita buat seperti ini. Yang nilai, tapi harus juga ada tindak lanjutnya. Yang nilai 0 sampai 40 belum mencapai, berarti remedial misalnya. Yang tuntas, yang 66 sampai 85 harus ada interval seperti ini. Sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Misal, contoh, peserta didik dapat mengerjakan 16 dari 20, maka ia mendapat nilai 80. Berarti 80 masuk di rentang ini, berarti dia sudah mencapai ketuntasan berarti. Ini juga bisa kita gabungkan Bapak Ibu. Kita bisa menggabungkan interval nilai dengan rubrik tadi. Rubrik tadi misal ada 4 kriteria misal. Mahir, tadi cakap, nanti layak dan sebagainya, itu kita poinkan. Nanti poinnya dijumlahkan, nanti dapat hasil, baru kita buatkan kriterianya. Ini dulu ya. Pertama nilainya 2 misalnya. Ini nilai 3, ini nilai 4, ini nilai 2. Kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 2, 11. 11 dibagi dengan nilai maksimal. Nilai maksimalnya adalah 16. 11 bagi 16 dapat berapa hasilnya nanti, baru kita